Dalam tradisi kerajaan di Nusantara, ratu perempuan bukanlah sesuatu yang baru. Tercatat ada nama Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga dan Ratu Kalinyamat dari Jepara. Kerajaan Majapahit juga memiliki ratu wanita. Majapahit sendiri juga banyak dipengaruhi oleh para tokoh wanita dari balik layar, seperti Gayatri, istri pendiri Majapahit. Gayatri merupakan salah satu istri Raden Wijaya, raja pertama Majapahit yang menurunkan raja-raja selanjutnya. Kitab Negara Kertagama menuliskan Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanegara, raja terakhir Singosari, yaitu Tribuaneswari, Narendra Duhita, Prajnaparamita, dan Gayatri. Raden Wijaya juga memiliki seorang istri dari Melayu bernama Darapetak. Dari kelima istri tersebut yang memberikan keturunan hanya Darapetak dan Gayatri. Dari Darapetak lahir Jayanegara, sedangkan dari Gayatri lahir Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Tribuana Tunggadewi inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Majapahit selanjutnya. Dalam buku Gayatri Rajapatni, perempuan di balik kejayaan Majapahit, karya Eldrek dijelaskan, Gayatri adalah putri bungsu dari Kertanegara. Setelah serbuan kerajaan Kediri terhadap kerajaan Singosari dan mengakibatkan orang tuanya meninggal, Gayatri memiliki tekad untuk membangun kembali kerajaan Singosari yang luluh lantak oleh serangan Jayakatwang, Raja Kediri. Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan di atas sisa-sisa kejayaan kerajaan Singosari. Putri yang digambarkan sebagai sosok Prajnaparamita atau Dewi Kebijaksanaan tertinggi ini berhasil melahirkan pemimpin bukan saja yang lahir dari rahimnya, tapi juga dari kebijaksanaan dan akal budi yang terasah. Diakui sejarah atau tidak, Gayatri adalah sosok di belakang nama besar Raden Wijaya, suaminya, Gajah Mada Mahapatihnya, Ratu Tribuana putri sulungnya, dan cucunya, Raja Hayam Wuruk. Dalam buku ini digambarkan Gayatri lebih memilih untuk tidak menjadi Raja Majapahit saat Jayanegara wafat, alih-alih menjadikan putrinya Tribuana Tunggadewi untuk menjadi raja. Langkah bijak tersebut diambil karena berbagai alasan. Salah satunya karena Gayatri tidak ingin sengketa internal di masa lalu berlanjut, mengingat dia adalah putri Raja Singosari. Alasan lainnya adalah karena Gayatri telah memasuki masa biksuka atau pensiun menjadi biksu Buddha. Gayatri dengan kearifannya lebih memilih menjadi ibu suri dan memastikan kerajaan Majapahit dijalankan oleh orang-orang yang tepat, seperti bagaimana dia menjadikan seorang Gajah Mada yang seorang rakyat biasa menjadi Mahapatih. Ia tidak hanya menuruti keinginan egonya semata untuk menjadi pemimpin, tetapi dia memikirkan masa depan kerajaan Majapahit. Masih dalam buku karya Eldrek, konon terjadi sebuah pertemuan rahasia antara Gayatri dan Gajah Mada. Kisah ini tak lepas dari kehadiran dua putri Raden Wijaya dengan Gayatri yang membuat banyak laki-laki terpesona. Tak ayal sepeninggal Raden Wijaya dan kedua putrinya mulai tumbuh dewasa, banyak calon peminang yang mengajukan diri menikahi Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Bahkan konon para pelamar kedua putri cantik Gayatri datang dari negeri seberang. Mereka jauh-jauh datang dari negeri jiran untuk melamar Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Gayatri tidak terkejut manakala Raja Jayanegara kemudian memanggilnya untuk membahas nasib kedua saudara tirinya itu. Bagaimanapun, perkawinan antar anggota kerajaan adalah perkara orang tua maupun pemerintah karena bisa menjadi landasan untuk aliansi politik yang baru. Dalam buku itu dikisahkan bagaimana awalnya Gayatri menduga
Jayanegara akan mendukung gagasan menikahkan putri bungsunya dengan Pangeran Muda Wengker. Wengker adalah sebuah kerajaan yang sekarang dikenal sebagai daerah Ponorogo. Bukan karena sang raja peduli bahwa sang putri tengah jatuh cinta kepada si pangeran muda, melainkan karena si peminang merupakan putra mahkota di negerinya sendiri. Hal ini besar kemungkinannya negeri tersebut akan bergabung dalam Federasi Majapahit pada waktu yang tepat. Tetapi Gayatri lebih terkejutnya lagi dengan upaya Jayanegara yang membuat keputusan kontroversial. Jayanegara yang notabene adalah anak Raden Wijaya hasil pernikahannya dengan Dara Petak, putri Raja Melayu atau saudara tiri dari Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa menyampaikan maksud untuk menikahi kedua saudaranya tersebut. Sontak saja gagasan yang keluar dari mulut sang raja ternyata sangat menjijikan dan sama sekali bertolak belakang dari harapan Gayatri. Dia yang murka sampai-sampai luapan emosinya meledak tak terkendali. Dia pun memaki Jayanegara yang masih bersaudara dengan anaknya, bahkan Jayanegara memanggil Gayatri dengan sapaan ibu. Dengan tegas Gayatri tak mengizinkan Jayanegara menikahi keduanya. Kabar itu pun Gayatri diskusikan dengan Gajah Mada. Ternyata Gajah Mada menerima informasi itu dengan sangat baik. Sang kepala keamanan istana ini juga melihat seusai Jayanegara menjadi raja, dia selalu menggunakan kekerasan untuk menyisihkan segala rintangan. Gajah Mada menganggap Jayanegara tak mengenal cara lain selain kekerasan. Bagi Gajah Mada dan Gayatri, mereka sepakat tak ada cara lain selain upaya menghentikan langkah Jayanegara. Setelah pertemuan itu, berulang kali Gayatri mencoba mengusir rasa bersalahnya dengan berkata dalam hati bahwa dia tidak secara gamblang memerintahkan agar raja yang juga anak tirinya itu dibunuh. Tetapi keputusan ini kemudian diambil oleh Gajah Mada sendiri. Dalam hati kecilnya dia tahu Gayatri telah berdusta. Gayatri sendiri sebenarnya juga menghendaki agar Jayanegara bisa disingkirkan demi keselamatan anaknya. Dan begitulah ceritanya sampai kemudian tidak beberapa lama setelah pertemuan rahasia itu, Raja Jayanegara tewas di tangan seorang Dharma Putra istana yang bernama Ratanca. Dengan Gajah Mada ada di dalam ruangan tersebut dengan mereka. Sosok Gayatri yang dikenal cerdas, bijaksana, berani juga berpengaruh luar biasa besar dalam panggung sejarah Majapahit. Terlihat ketika Majapahit berada pada masa kritis pasca meninggalnya Jayanegara, sehingga pihak kerajaan Majapahit mengangkat Gayatri untuk memegang tahta ratu kerajaan sebagaimana dikatakan dalam kitab Negara Kertagama bahwa Gayatri berhak atas tahta Majapahit. Namun dia khawatir akan terjadi resistensi yang membahayakan kerajaan. Gayatri lebih memilih menolak dan menjadi biksu atau pendeta Buddha demi menjaga perdamaian serta melakukan rekonsiliasi untuk memulihkan luka masa lalu. Hingga akhirnya dia menyerahkan tahta kepada Tribuana Tunggadewi, putri sulungnya. Karena Gayatri tidak ingin terjebak pusaran konflik, kemudian pilihan inilah yang membuat Gayatri disegani banyak pihak. Pengaruh Gayatri memang luar biasa dalam panggung sejarah Majapahit. Walau ia sering berada di belakang layar, Gayatri tetap menunjukkan eksistensinya sebagai pemimpin sejati, terutama saat Mahapatih Gajah Mada dengan sumpah palapanya ingin mempersatukan Nusantara. Ambisi Gajah Mada menyatukan Nusantara awalnya menggunakan metode penaklukan, tetapi atas usul Gayatri Rajapatni, akhirnya Gajah Mada memakai gagasan politik Kertanegara yang dipelajarinya dari ayahnya. Gagasan politik Kertanegara yang dimaksud adalah bukan dengan cara menaklukkan negeri-negeri tetangga. Justru Majapahit mengundang negeri tetangga tersebut untuk bergabung dalam keramahan khas Jawa, untuk saling menjaga demi kepentingan ekonomi dan saling bertetangga dengan baik. Gayatri berhasil menekan agresivitas Gajah Mada, tidak lagi menggunakan istilah menaklukkan, tetapi mempersatukan Nusantara.
sebagaimana cita-cita ayah Gayatri, Raja Kertanegara. Gayatri Rajapatni, seorang perempuan sejati yang berperan penting di balik kebesaran Majapahit. Dengan kata lain, Gayatrilah yang mampu melahirkan generasi emas Majapahit, karena di masa merekalah Nusantara berhasil dipersatukan.